Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 RPL T1B akan mempresentasikan pengembangan bisnis laundry dengan sistem informasi untuk keperluan UTS 2025-2026. Sebelum kami masuk ke materinya, saya akan memaparkan latar belakang mengapa kami memilih materi ini untuk bahan UTS kami. Next. Hmm. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk di dunia bisnis dan jasa. Salah satu sektor jasa yang banyak diminati dan terus berkembang adalah usaha laundry. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan laundry meningkat pesat seiring dengan gaya hidup modern yang menuntut segala sesuatu dilakukan secara cepat, praktis, dan efisien. Namun, meskipun permintaan terhadap jasa laundry tinggi, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ini secara manual tanpa dukungan sistem informasi yang memadai. Proses pencatatan transaksi, pengelolaan data pelanggan, serta pelacakan status pencucian masih sering dilakukan dengan cara konvensional menggunakan buku tulis atau nota kertas. Sistem manual seperti ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sering terjadinya kehilangan nota, kesalahan dalam pencatatan transaksi, sulitnya melacak status cucian pelanggan, hingga ketidakakuratan dalam perhitungan keuangan harian. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi kurang efisien dan berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis laundry tersebut. Selain itu, pemilik usaha juga kesulitan dalam memantau data penjualan dan riwayat pelanggan secara menyeluruh, sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi tidak efektif. Melihat permasalahan tersebut, kelompok kami memilih untuk mengangkat topik sistem informasi laundry digital. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatiskan proses bisnis laundry, mulai dari registrasi pelanggan, pemilihan layanan, pembayaran, hingga pemantauan status pesanan. Dengan adanya sistem informasi berbasis digital, diharapkan proses transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Lanjut. Ya, selanjutnya untuk pengembangan sistem kami menggunakan model SDLC prototyping. Kami memilih model ini karena pada proyek laundry kami, kebutuhan pengguna bisa berubah atau berkembang seiring waktu. Dengan prototyping, kami bisa membuat versi awal sistem, lalu menampilkan ke pengguna untuk mendapat umpan balik langsung, sehingga sistem bisa diperbaiki sesuai keinginan mereka. Beberapa keunggulan dari model ini yaitu kebutuhan pengguna jadi lebih jelas karena bisa dilihat langsung dari prototipe. Komunikasi antara tim pengembang dan pengguna lebih baik. Dapat mempercepat identifikasi masalah dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang terakhir, proses pengembangan juga fleksibel jika ada perubahan. Namun, model ini juga punya kelemahan, seperti proses bisa lebih lama karena harus membuat versi percobaan beberapa kali, dokumentasi kadang kurang lengkap, ada resiko salah persepsi dari pengguna, dan biaya awal mungkin lebih tinggi dibanding model lain. Meskipun begitu, kami tetap memilih model prototyping karena fokus utama kami adalah menciptakan sistem yang benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, lanjut. Oke. Elisitasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk mendukung fungsional, kami fokus pada fitur-fitur utama yang harus ada di sistem. Misalnya, sistem bisa menampilkan logo dan informasi kontak laundry. Pengguna dapat login, logout, dan mengganti password. Admin bisa melihat data pelanggan, mencatat transaksi, serta membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Ada juga fitur reminder atau notifikasi jika laundry sudah selesai dan sistem bisa mencetak nota transaksi. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional, kami lebih menekankan pada kualitas sistemnya, seperti sistem harus terproteksi dengan baik, tampilan user-friendly dan menarik, kecepatan input transaksi, serta bukti transaksi yang jelas agar pelanggan merasa yakin dengan layanan yang diberikan. Jadi,
Dari elucidasi ini, kami ingin memastikan bahwa sistem yang dibuat tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga nyaman, cepat, dan aman digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Business Process Modeling Notation atau biasa disebut dengan BPMN. BPMN ini menjelaskan alur aktivitas antara kedua pihak, yaitu customer laundry dan pihak laundry atau disebut admin. Mulai dari proses registrasi akun hingga pelanggan menerima laundry yang telah selesai. Pertama, saya akan menjelaskan BPMN dari pihak si customer ini. Nah, prosesnya dimulai dari pelanggan melakukan registrasi akun, kemudian melakukan verifikasi akun agar bisa login ke sistem. Setelah berhasil login, pelanggan dapat masuk ke menu paket laundry untuk memilih layanan yang diinginkan. Setelah memilih pemilihan paket, sistem akan menampilkan dan pelanggan akan menerima nota laundry sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih metode pembayaran baik tunai maupun non-tunai melalui QRIS. Jika pembayaran dilakukan saat pengambilan, maka proses lanjut ke bayar saat menerima laundry. Selain itu, pelanggan juga bisa memantau status laundry dan status pengiriman secara real-time melalui sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan BPMN dari sisi admin atau pihak laundry. Proses dimulai ketika sistem menerima pendaftaran akun pelanggan dan menerima informasi login dari pengguna. Kemudian, admin akan menerima pemilihan menu paket dan pesanan laundry. Setelah pesanan masuk, data akan diinput ke dalam database untuk diproses lebih lanjut. Pihak laundry kemudian memproses pesanan, mengirim status laundry, dan setelah selesai, sistem akan mengirim nota laundry serta status pengiriman kepada pelanggan. Setiap transaksi yang sudah selesai akan direkap dan dimasukkan ke database untuk keperluan laporan dan evaluasi. Kemudian masuk bagian DFD. DFD ini gimana caranya menggambarkan alur data berjalan dari pelanggan, customer, atau pelanggan atau customer ke admin, serta gimana caranya data diproses dan disimpan oleh sistem. Yang pertama itu ada level 0, yang dimana sistem ini hanya menampilkan komponen-komponen utama, yaitu ada tiga. Yang pertama ada konsumen, kedua sistem informasi laundry, yang ketiga itu ada admin. Yang pertama itu alurnya konsumen mengirim detail data pemesanan dan pembayaran, kemudian masuk ke dalam sistem informasi mengirimkan data transaksi dan laporan keuangan ke admin. Kemudian admin mengirimkan data status pesanan, harga, dan laporan. Kemudian sistem informasi laundry akan mengirimkan data status pesanan, total biaya, dan notifikasi. Kemudian proses level 1, di mana prosesnya itu dijabarkan lebih detail menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan laporan pesanan. Laporan pesanan ini yang dikelola oleh admin, yang isinya itu data pesanan dari pelanggan dan menghasilkan data user dan data pemilihan layanan. Kemudian masuk ke proses 02, yang dimana penyerahan cucian, menghasilkan data pelanggan dan data pakaian cucian. Kemudian masuk ke proses 03, yaitu proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini menghasilkan data pemasukan dan data bukti pembayaran. Selanjutnya masuk ke bagian proses pencucian, yaitu proses 04, yang di mana proses pencucian ini mencakup kegiatan mencuci, menjemur, menyetrika, dan menyiapkan pakaian untuk dikirim. Nah, kemudian di proses pencucian ini akan menghasilkan data proses pencucian. Setelah itu masuk ke bagian pakaian diantar, yaitu proses 5, pengantaran cucian. Nah, pada tahap terakhir ini akan menghasilkan data pengantaran. Setelah cucian diterima pelanggan, semua laporan diproses dan akan digabungkan menjadi laporan keseluruhan dan akan dikirim kembali ke admin sebagai bentuk monitoring sistem. Kemudian eh, eh, intinya itu DFD ini menjelaskan gimana caranya aliran data dalam sistem laundry ini mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, penyerahan, cucian, pembayaran, proses pencucian, hingga pengantaran kembali. Setiap proses menghasilkan laporan data yang tersimpan, yang membantu admin memantau aktivitas laundry secara menyeluruh. Oke. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.